Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dila Winda Pramesti dengan NIM J3102115. Jadi di sini saya akan melakukan wawancara kepada narasumber saya, yaitu teman saya. Kepada Hasna, boleh tolong perkenalkan diri. Ya, halo semuanya. Namaku Hasna Vivini Fardani dari Divisi UMS kelas 3B. Oke, kamu berkenan kan ya untuk aku wawancara soal ini? Oh, boleh, boleh, boleh. Oke, sebelumnya aku jelasin dulu ya. Aku bakalan ngewawancara kamu mengenai kesehatan mental di masa pandemi ini, meliputi secara umum aja ya. Boleh. Oke, pandemi ini kan sudah cukup lama ya di Indonesia sendiri. Seperti yang kita ketahui, akibat dari pandemi ini sendiri cukup berdampak luas ya, meliputi beberapa aspek, mulai dari perekonomian, pendidikan, pekerjaan, kebebasan, apalagi terhadap kesehatan mental, yang mungkin tidak banyak orang paham akan kesehatan mental mereka. Nah, kalau dari kamu pribadi, bagaimana sih tanggapan kamu secara umumnya aja deh tentang apa itu kesehatan mental? Oke. Kalau yang aku tahu ya tentang kesehatan mental sendiri itu eh, apa ya? Kayak suatu kalau kalau dari aku sendiri tuh kayak kesehatan mental seseorang di masa pandemi mungkin dari kayak kecemasan, ngerasa kayak khawatir sama segala aspek ya, kayak segala aspek yang dia temui mungkin dari luar atau mungkin dari masukan-masukan yang mungkin dia dapat dari orang luar gitu. Oke, kurang lebih jawabannya sih meliputi tentang sesuai aspek yang udah aku jelasin tadi ya. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oh ya, kalau boleh tahu selama masa pandemi ini, apakah kamu tuh pernah atau mungkin bahkan sering gitu merasakan semacam gangguan kesehatan mental, kayak misalnya stres, susah tidur, terlalu banyak overthinking karena pikiran-pikiran negatif, gitu nggak? Kalau aku sendiri sih akhir-akhir ini iya ya agak ngerasain mungkin kayak ngerasa bosen sih lebih tepatnya mungkin karena pandemi kan udah hampir 1 tahun juga kan di Indonesia terus kayak ngerasa aku sempat ngerasa kayak bosen sih kok aku pengen deh kayak keluar-keluar gitu tapi semua itu kan karena pemerintah apa ya kayak dari pemerintahnya juga sih peraturan pemerintah kita juga harus mematuhi itu. Kalau aku sendiri sih gitu sih. Oke, kurang lebih sebenarnya kamu tuh sama kayak aku sih, kayak sama-sama merasa bosen mungkin ya karena udah terlalu lama kayak mengalami sebuah pandemi yang cukup merubah dari yang semula kita bisa bebas, terus sekarang tuh lebih terbatas gitu ya. Iya, iya kurang lebih kayak gitu sih. Oke, oh iya, nah tadi kamu kan bilang ya kalau kamu tuh pernah gitu merasakan semacam kayak gangguan kesehatan mental kamu di masa pandemi ini. Terus kalau menurut kamu sendiri, seberapa besar sih pengaruh dampak dari pandemi ini terhadap kesehatan mental kamu pribadi? Kalau aku sendiri sih cukup ya, cukup berpengaruh karena kayak merubah mood gak sih? Kalau aku sendiri sih kayak ngerubah mood aku yang kayak tiba-tiba kayak uring-uringan sendiri, terus kayak ngerasa mood aku tuh berubah gitu. Karena aku ngerasa aku jenuh banget nih, terus tiba-tiba kayak aku nggak mood gitu, kayak tiba-tiba aja kayak gitu sih. Oke, jadi mungkin kayak lebih ke spesifik kayak mood swing gitu ya. Jadi kayak nggak jelas moodnya Iya, ke iya arah. kayak gitu sih. Oke. Oh iya, ini kan menurut aku ya, banyak pihak yang mungkin cemas dan khawatir karena kan pandemi ini tuh belum usai juga sampai sekarang. Nah, banyak juga yang terlalu memikirkan secara berlebihan, padahal sebenarnya pandemi ini tuh gak usah terlalu dipikirin gitu, tapi tetap tenang. Tapi kita juga harus tetap waspada
Nah, kebetulan juga kan beberapa bulan lalu pemerintah itu sempat mengeluarkan kebijakan atas program stay at home. Tujuannya sih supaya menghentikan penularan dari pandemi ini ya. Namun ada beberapa masyarakat yang pro dan kontra mengenai program ini. Dengan alasan tidak bisa bekerja, kalau disuruh di rumah saja kan, kayak nggak punya penghasilan. Terus ada juga yang merasa bosan kalau harus di rumah terus. Kalau menurut kamu sendiri, apakah kamu merasa tertekan dan juga terpuruk di saat pemerintah itu menganjurkan pada masyarakat untuk tetap di rumah saja? Kalau misal tertekan sih nggak terlalu ya, karena maksudnya membantu program pemerintah juga sih. Kalau misal menurut aku tuh kayak dengan di rumah aja otomatis menekan peningkatan COVID-19 yang ada di Indonesia. Otomatis dengan kayak kita patuh dengan peraturan sama pemerintah, kita juga bakalan kayak merasakan dampaknya nggak sih? Otomatis nanti kita juga bakalan setelah itu kayak semua badai pasti berlalu gitu lah ya. Aku mikirnya gitu. Terus pasti nanti akan bisa lah. Kalau menurut aku tertekan sih, aku sih nggak terlalu tertekan sih. Berarti mungkin masyarakat harus lebih menurunkan egonya kali ya untuk Iya, mengikuti program pemerintah. Karena kan sebenarnya tujuan dari program ini juga untuk mendukung dari um, pencegahan dari penularan si kasus ini kan supaya nggak terus melonjak naik terus mempengaruhi kesehatan mental kita juga biar lebih membaik lagi gitu kan. iya betul betul. Oke, aku juga pernah denger nih kalau mindset terhadap pikiran positif itu akan berpengaruh pada kesehatan mental seseorang. Apalagi tingkat emosional tiap orang itu kan berbeda ya. Nah, terkadang kan kayak di luar kontrol kesadaran tanpa disadari dan kayak secara otomatis aja gitu kan. Tapi kenyataannya dengan adanya pandemi ini cukup banyak orang yang mungkin justru memiliki pemikiran yang negatif, mungkin karena terlalu banyak overthinking, tekanan, tuntutan dari berbagai pihak gitu kan. Padahal kan hal tersebut tuh sangat jelas akan mempengaruhi kesehatan mental kita gitu. Yang mungkin bakalan berujung pada mudah stres karena beban pikiran yang sebenarnya nggak perlu dipikirin banget. Kalau menurut kamu sendiri, bagaimana sih cara kamu untuk mengubah mindset pikiran negatif kamu menjadi sebuah pikiran positif untuk mempengaruhi kesehatan mental agar tetap terjaga? Oke. Kalau aku sendiri sih kembali lah ya, semua kembali sama niat. Kalau misalnya niat kita bakalan kita punya mindset yang harus positif gitu. Kita harus ada niat terlebih dahulu nggak sih? Kalau aku sih niat pasti ya. Yang pertama tuh niat. Terus yang kedua kita tuh harus bersikap positif. Kalau aku sendiri tuh kayak aku harus gimana sih? Aku harus bersikap positif. Kemanapun aku pergi, apa yang aku lakukan, aku juga harus menebarkan hal-hal yang positif juga ke lingkungan, otomatis aku juga akan mendapatkan hal-hal yang positif juga gitu. Kalau itu ya yang kedua, terus yang ketiga apa ya, mencari sisi baik dari setiap orang yang kita temui itu. Otomatis kita juga bakalan kita juga bakalan berpikiran yang positif-positif juga kan. Kalau menurut aku kayak gitu. Kita berpikirnya yang positif-positif aja, otomatis kita juga mengeluarkan sisi-sisi yang baik dan positif juga gitu. Terus uh, yang selanjutnya, kalau menurut aku kita tuh berteman atau bergaul juga sama orang-orang yang positif, positif vibes gitu, sama teman-teman yang nyaman gitu ya. Kalau kalau dari aku sendiri kayak gitu sih. Terus bersyukur atas apa yang udah Tuhan kasih sama kita gitu. Otomatis kita akan lebih kayak mempunyai mindset yang positif kayak gitu sih kalau aku. Iya sih, setuju banget. Karena menurut aku emang dengan kita menerapkan segala perilaku mulai dari diri kita sendiri, itu juga yang bakalan kita dapatkan gitu kan. Kalau kitanya berperilaku negatif, ya otomatis lingkungan sekitar pun juga akan berperilaku negatif pula ke kita gitu kan. Iya, iya sih. Aku juga mikirnya kayak gitu sih. Kalau misalnya kita berbuat baik ke orang,
apa ya, kayak misal kita bersikap yang positif gitu ke orang lain juga akan berpositif thinking kepada kita, terus akan melakukan hal-hal yang positif juga gitu, kayak akan berbalik yang positif juga sama kita sih, kayak gitu. Oke, aku suka banget pemikiran kamu sih. Oke, lanjut ya. Ya, Kalau soal kamu sendiri kan seorang mahasiswi nih ya. Nah, kebetulan kuliah kan juga sekarang tuh kayak terpaksa harus online. Karena kan situasi yang masih belum normal akibat pandemi ini. Tentu dong kamu selalu selama merasa kuliah ini tuh pasti banyak tuntutan, mulai dari tugas yang makin banyak, terus belum lagi kalau ada kegiatan di luar kampus. Nah, apa aja sih cara yang biasa kamu lakuin untuk mengurangi stres karena tuntutan tugas atau kegiatan lain gitu? kalau aku sendiri sih kadang gini ya, kalau misal lagi ada waktu yang longgar gitu, aku kadang lihat YouTube atau aku scroll di TikTok atau di Instagram sih, biar aku nggak ngerasa jenuh-jenuh banget, aku nggak ngerasa bosen gitu. Jadi kayak apa ya, tuntutan tugas tuh kayak ya aku cicil gitu ya, pasti pasti aku cicil sih. Kalau misal deadline-nya masih jauh, pasti aku akan kayak misal mungkin aku cicil sedikit-sedikit gitu, biar nanti pas aku deadline nggak terlalu, waktu pas deadline-nya aku nggak ngerasa kayak aku mepet banget nih harus kerjain hari ini nih gitu. Jadi aku ngerasa lebih baik gitu sih. Kalau misal aku longgar, pasti aku sempetin waktu buat kayak menghibur diri aku sendiri gitu sih. Iya sih setuju, karena kan kayak kita kan prinsipnya itu nggak melulu melakukan hal yang serius kan. Kayak terkadang kita juga butuh merilekskan pikiran kita, tapi kita juga tetap menjalankan kewajiban kita, yaitu mengerjakan tugas kuliah. Suka banget Iya. sih sama prinsipnya. Oke, lanjut deh. Kemudian untuk dampak sebelum dan sesudah pandemi ini terhadap perilaku dan kebiasaan kamu pastinya kan terdapat cukup perubahan yang signifikan ya. Nah, mungkin kalau aku yang semula kan aku sering keluar rumah, meet up bareng teman. Nah, setelah pandemi ini kan aku nggak bisa sebebas dulu ya. Kalau dari kamu sendiri, pernah mengalami problem gitu nggak? Mulai dari perubahan yang signifikan dari sebelum pandemi dan selama pandemi ini. Kalau aku perubahannya ya lumayan ya, karena aku yang biasanya tadi sama sih aku juga beraktivitas keluar juga, terus kayak berarti kan pandemi ini ada waktu pas kita mau lulus ya, mau lulus SMA lah sekitaran itu. Jadi kayak yang tadinya kita tuh masih bisa beraktivitas di luar, terus tiba-tiba kayak kita harus dirumahkan, semuanya tuh kayak berubah. Terus aku ngerasa kayak gitu sih, aku ngerasa kayak perubahan ya lumayan lah, lumayan berubah sih. Terus mungkin banyak momen yang akhirnya sebenarnya sudah kita canangkan gitu di pikiran, pada akhirnya itu nggak bisa terrealisasi, terus kayak terlewat beberapa momen ya nggak sih? Iya benar-benar. Aku ngerasain itu sih, makanya itu juga kayak merupakan suatu hal yang kayak, aduh aku terlewatkan deh momen-momen ini gitu. Kayak lihat mungkin ya yang sebelumnya bisa bareng-bareng sama ketemu sama teman gitu. Terus ini tuh nggak ada, benar-benar kayak ya seperti itu gitu. Kayak aku ngerasa beda aja dari tahun-tahun sebelumnya gitu sih. Cuman mungkin kita lebih apa ya, lebih dewasa aja ya, jadi menyikapinya adalah nggak usah disesalin momen-momen yang terlewat itu, karena kan ini emang suatu masalah bagi semua orang gitu kan, jadi nggak cuman kita yang merasa terpuruk gitu kan. Iya benar sih. Iya iya bisa-bisa. Oke, selain sibuk kuliah online, pasti ada juga dong kegiatan kamu di luar kampus yang sering kamu lakuin kalau lagi free time gitu kan. Nah, hiburan itu kan juga penting gitu. Secara setelah kamu seharian belajar di kuliah, terus otomatis otak kan juga perlu refreshing dong biar nggak stres. Kalau boleh tahu nih,
kegiatan seperti apa sih yang biasa menjadi kebiasaan kamu selama pandemi ini untuk menjaga kesehatan mental kamu? Biar pikiran kamu tuh lebih fresh dan juga terhindar dari rasa stres. Oke, kalau aku sendiri sih kadang aku olahraga ya, tapi nggak olahraga yang berat-berat banget sih. Mungkin kayak misal setiap Sabtu Minggu tuh kan ada kayak libur ya. Aku kadang jogging gitu, ya keliling kompleks lah ya gitu. Terus keseharian aku itu sih bantuin lah ya, bantuin orang tua gitu, bersih-bersih rumah, beres-beres rumah kayak gitu. Terus kumpul-kumpul sih kayak mendekatkan diri sama keluarga sih dengan adanya momen-momen itu kita bisa jadi lebih dekat sama keluarga kalau aku sendiri gitu sih. Berarti mungkin bisa dibilang ada beberapa hikmah atau dampak positif di balik ini semua ya enggak sih? Misalnya dari Iya, kita yang kayak nggak pernah olahraga, terus sekarang jadi manfaatkan waktu luang buat olahraga, terus bisa juga lebih deket sama orang yang sebelumnya kita nggak seintens itu hubungannya, kan? iya, iya sih kalau aku kayak gitu. Oke, lanjut deh pertanyaan selanjutnya. Kan dampak pandemi ini tuh nggak cuman ke aku atau kamu aja kan? Pasti dampak ini tuh sangat-sangat berpengaruh ke hampir semua orang deh yang ada di dunia ini. Bahkan tanpa disadari pun dampak terbesar ini tuh sebenarnya terhadap terganggunya kesehatan mental mereka. Karena kurangnya edukasi mengenai kesehatan mental, sehingga mungkin masih banyak orang yang menganggap apa sih kesehatan mental dan kayak kurang aware terhadap hal tersebut. Lalu apa sih pendapat kamu mengenai kesehatan mental pada orang-orang di sekitar kamu yang mungkin mereka tuh masih rendah gitu edukasinya terhadap kesehatan mental? Kalau dari aku sendiri ya, dari lingkungan sekitar aku yang terdekat, mereka cukup aware sih. Maksudnya mereka cukup sadar karena uh, COVID ini sebenarnya ada dan kita tuh harus benar-benar menjaga itu. Terus kita juga harus apa ya, kita harus punya sugesti yang positif gitu. Kalau misal kita punya sugesti yang positif, otomatis kita akan mendapatkan hal yang positif juga gitu. Kalau misal kita positif, kita mensugesti diri kita nggak akan sakit, kita bakalan sehat, kita akan tetap sehat gitu dengan apa ya, kita juga melakukan hal-hal yang untuk menjaga suatu suatu apa ya, kayak menjaga imun imun kita gitu, imun tubuh kita juga. Jadi nggak cuma mindset yang positif juga, tapi ada kayak suatu aktivitas juga dari kita supaya menjaga imun biar tetap sehat gitu ya. Terus kalau lingkungan sekitar aku tuh ada beberapa sih yang belum aware tentang kesehatan mental di masa pandemi. Mungkin dari sebagian orang yang kayak masih ada kayak enggak apa-apa, ini tuh cuma biasa gitu loh, ini biasa aja. Tapi sebenarnya tanpa mereka sadari itu juga merupakan gangguan dari kesehatan mental ya. Gitu sih. Kalau aku kadang suka ngerasa tanpa mereka sadari sebenarnya mereka juga punya gangguan, maksudnya mereka punya kesehatan mental yang terganggu gitulah ya bahasanya. Iya sih, benar. Aku setuju banget karena kan mungkin mereka nggak merasakan hal tersebut ya karena ya kayak mereka kurang edukasi terhadap kesehatan mental itu sendiri sehingga mereka tuh kayak nggak sadar bahwa mereka sebenarnya mengalami gangguan pada kesehatan mental mereka. Oke, tadi kan kita udah sempat nyinggung nih mengenai edukasi tentang kesehatan mental di masa pandemi. Aku pengen tahu kalau dari kamu sendiri ada nggak sih contoh edukasi simple yang bisa kamu share ke orang sekitar kamu mengenai kesehatan mental? Karena kan mungkin banyak orang yang masih kurang paham secara mendalam mengenai pentingnya kesehatan mental selain kesehatan secara fisik. Kalau aku sendiri sih aku sharing tentang apa yang aku dapetin mungkin dari webinar atau dari seminar-seminar yang aku ikutin tentang kesehatan mental.
karena kesehatan mental sama kesehatan fisik itu kan berbeda ya. Kalau kesehatan fisik kan kelihatan tuh, oh yang sakit, yang memar tuh yang ini gitu. Berarti yang diobatin ini gitu. Sedangkan kalau misal kesehatan mental itu kan nggak kelihatan ya, kayak misal eh, aku tuh cemas kayak gini, tapi aku gara-gara apa ya? Aku nggak tahu. Jadi kita tuh harus eh, sharing atau konsul lah, seenggaknya konsul ke psikolog atau ke orang-orang yang kiranya mengerti aku tuh kenapa sih gitu. Kalau aku sendiri gitu sih, edukasi yang menurut aku edukasi simple tuh dari hal-hal yang seperti itu. Dan kalau dari aku juga itu tadi, mengenali diri sendiri itu penting banget. Oke, mantep banget sih jawabannya. Aku setuju banget. Jadi tuh apa ya? Karena kan kesehatan secara fisik itu kita bisa tahu penyebabnya dari apa, dari kejadian apa. Misal kita jatuh atau kita lagi kenapa. Nah, kalau kesehatan secara mental kan kita nggak tahu tuh penyebabnya itu dari apa. Terus penanganannya juga kan kayak nggak bisa secepat kalau kita penanganan terhadap sakit memar gitu kan. Dan kayak butuh waktu ekstra gitu untuk kita bisa sembuh dari gangguan kesehatan mental. Lanjut deh ke pertanyaan terakhir. Simpel aja sih, karena kan kita udah bahas cukup luas ya mengenai seputar kesehatan mental ini. And the last question adalah, aku pengen tahu apa aja sih harapan kamu terhadap orang di sekitar kamu yang mungkin masih apa ya bingung gitu. Aku harus seperti apa terhadap kesehatan mental, kayak mereka tuh bingung harus memposisikan diri dan menyikapi kesehatan mental itu seperti apa dan apa pentingnya gitu. Oke, sekitar aku yang masih belum aware, semoga bisa aware, terus bisa mengerti ya kesadaran diri mereka sendiri gitu. Kesehatan mental di masa pandemi itu penting banget, sehingga kita benar-benar harus bisa menjaga itu supaya kita bisa tetap sehat gitu ya. Walau baik itu sehat secara fisik maupun secara mental. Gitu sih. Oh iya, bener sih. Karena kan mungkin sebagian orang tuh menganggap bahwa sakit itu tuh hanya secara fisik gitu. Mereka tanpa sadar bahwa sakit itu ada dua tipe, yang mana secara fisik dan juga mental. Nah, mungkin mereka tuh cuma merasakan sakit tuh secara fisik aja. Padahal kan mental mereka bisa aja terganggu, tapi tanpa sadar itu tuh juga salah satu penyakit gitu kan. Oke deh. Aku mau ngucapin terima kasih kepada Hasna karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk aku wawancara mengenai kesehatan mental di masa pandemi ini. Um, Pokoknya terima kasih. Aku tutup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.